saya pilih template-nya yaitu dari ini apa namanya, jenis template Maze case ya. Pak Eko. Ya. Belum muncul Pak di all panelis juga tolong dikirim Pak Eko. Oh, all panelis. Ya. Oke, Ya. baik. Sebentar. All panelis. Oke, apakah sudah muncul Pak Ali? Sudah Pak. Ya, siap. Main kita. Ya, dicoba di situ ada 5 ya, 5 soal sebenarnya. Tapi ini saya sukanya yang template ini seperti ini ya, game labirin ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengarahkan karakternya ini, karakter yang berwarna merah itu nanti silakan diarahkan menuju jawaban yang benar. Jadi di situ ada labirin-labirin apa namanya, semacam jalan gitu ya. Jalan tetapi nanti tidak boleh ini kena ini apa namanya musuhnya gitu ya. Kalau kena musuhnya nanti nyawanya berkurang gitu Bapak Ibu. Jadi harus menghindari musuh juga Bapak Ibu. Selain kan ya bagaimana? Pak itu berarti di attendi masih sepertinya ada yang belum dapat linknya ini. Di attendis ya. All attendis Pak ya. Nah. Oke, saya coba. Dapat dikirim lagi. Oke, apakah sudah masuk di all attendance, Bapak Ibu? Oh ya, sudah masuk ya. Jadi ini saya suka template ini karena semacam ini ya, game ini apa namanya, jenisnya ini apa namanya, ya game labirin ya, jadi game labirin. Ya, nanti atau sambil saya tampilkan ya. Bisa ya, ditampilkan baik. Ya. Oke, baik. Disuruh ke planet katanya. Ini saya sudah Oke, bisa ya, bisa running ya. Bisa Pak, kayak miss ya, gitu kayak ya. Miss game ya. Jadi apa namanya, labirin gitu ya. Oke. Ya memang ini betul Bapak Ibu. Memang setelah saya beberapa kali saya coba di siswa, ini kendalanya kalau jaringannya tidak stabil itu pertama loadingnya lumayan lama Bapak Ibu. Jadi muternya itu lumayan lama. Jadi memang membutuhkan ini mungkin salah satu ini ya, karena ini kan web based jadi online ya, jadi mungkin memanggilnya agak lama. Jadi kan ini kan butuh koneksi juga, tergantung jaringan juga Bapak Ibu. Jadi untuk bisa ya betul, bentuk gamenya bisa ditampilkan ke screen ya. Bentar Bapak Ibu, saya coba sharekan di screen-nya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu nanti mengisi nama dulu ya, yang tadi ya. Jadi mengisi nama dulu, namanya diisi dulu, nama kalau siswa berarti nama siswanya, karena ini yang mencoba Bapak Ibu berarti nama Bapak Ibu masing-masing. Nanti hasilnya bisa terekam ya Bapak Ibu, nanti bisa kita ketahui nanti skornya berapa gitu, untuk mencoba game Tata Surya ini. Hanya saya coba. Sebentar saya share dulu screen-nya yang Nah, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu ya? Eko tampil. Oh, ya, sudah. Ya. Jadi pertama setelah diklik linknya, kita memasukkan nama. Jadi ini bisa diatur sebenarnya, bisa tanpa nama, bisa dengan nama. Jadi karena kan kita nantinya ingin merekam aktivitas siswa, skornya, berarti nanti kita pengaturannya harus dipilih dengan nama, ya seperti itu. Misalnya saya ketik di sini nama saya, Pak Susilo misalnya.
Kemudian kita setelah memasukkan nama Bapak Ibu, kita coba klik menu start seperti ini. Nah, ini juga kadang membutuhkan ini waktu yang sedikit lumayan ini Bapak Ibu. Agak lumayan. Nah, seperti ini. Setelah muncul tombol start ini, kita klik seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan dibawa ke luar angkasa. Bawa luar angkasa. Cuma sayangnya di template Maze ini temanya tidak bisa diganti Bapak Ibu. Jadi ini satu tema. Tapi yang untuk model atau template yang lain itu bisa kita ganti template-nya ini. Tema, maksudnya warnanya, kemudian temanya ini bisa kita ganti. Tapi khusus untuk yang Maze case ini, yang template yang ini itu tidak bisa diganti. Jadi semuanya tampilannya seperti ini. Jadi ini ada waktunya, nanti bisa kita atur hitung mundur atau bertambah maju gitu ya. Nah, kemudian ada soalnya di bawah ini Bapak Ibu. Bintang berekor merupakan sebutan lain dari. Nah, kemudian kita arahkan ini nantinya karakter yang warna merah ini. Ini semacam game apa ini Bapak Ibu? Among Us. Bukan ya. Yang lagi in kan sekarang kan game Among Us ini Bapak Ibu. Mungkin Pak Ali yang suka main ini. Pak Ali Idris ini. Malah Malah enggak ini ya Pak Ali ya, sibuk di sekolah ini kayak luar biasa kesibuk. Iya ini. Kaptek ini sama game ini. Nah, ini koneksi saya ini agak lemot ini Bapak. Jadi jalannya juga agak lemot ini Bapak. Jadi kita arahkan ini ke jawaban yang benar. Jadi jawabannya nanti bisa bintang berekor merupakan sebutan lain dari kita jalan-jalan dulu bisa ini Bapak. Jadi ternyata luar biasa tanggapan siswa setelah saya ajak bermain game ini yang tipe atau template Maze ini, labirin ini tanggapannya cukup luar biasa, antusiasme siswa ini luar biasa. Jadi cukup menarik menurut anak-anak setelah saya cobakan di materi IPA seperti ini. Ini bisa semua mapel Bapak Ibu ya, bisa diganti dan sebagainya. Jadi seperti ini. Nah, nantinya tidak boleh mengenai yang warna biru ini atau nanti yang lainnya ya, ada warna lain nanti kalau sudah masuk di soal berikutnya. Jadi misalnya seperti ini. Kita coba jawab ini masuk ke sini. Ini jalannya agak lambat. Tapi gerakannya bisa ini ya Bapak Ibu ya, kelihatan di layar Bapak Ibu ya. Ya, ternyata langsung terkoreksi di situ, korek atau tidaknya. Jadi benar atau tidak salahnya, salahnya bisa langsung muncul di sini sebenarnya. Sebenarnya bisa kita atur juga sepertinya untuk memunculkan atau tidaknya ini jawabannya. Oke, setelah satu soal ini nanti akan berganti soal yang berikutnya seperti itu ya, seperti ini. Nah, itu ada semacam alien-alien yang lewat gitu ya Bapak Ibu ya, yang terbang-terbang di situ. Ada ini ya, keranjang juga yang terbang di situ Bapak Ibu. Iya. Ada keranjang terbang juga ini kayaknya ini. Nggak tahu ini keranjangnya siapa. Nah, ini soal yang berikutnya, ini planet dengan satelit bulan. Nah, ini saya coba ini aja sebenarnya ini soal-soal yang ini. Sederhana saja ini tadi Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah siap nanti bisa kita arahkan sini. Tadi soal berikutnya nanti ininya bertambah nanti ini Bapak Ibu. Jadi tingkat kesulitannya bertambah setiap soal nanti. Kalau tadi 3 ini 4 nantinya. Nah, ini bisa kita atur. Kita bisa atur nanti tingkat kesulitannya. Kalau tingkat kesulitannya 1, berarti soal pertama ininya 1 Bapak Ibu. Nah, karena tadi saya atur ini tingkat kesulitannya di 3, maka soal pertama langsung ada 3 ini ada 3 musuhnya Bapak Ibu. Kemudian soal berikutnya menjadi 4 dan seterusnya. Jadi bisa kita atur di sini. Nah, ini nggak bisa lewat ini kalau ada penjaganya ini.
seperti ini kita bisa. Nah ini adalah salah satu jenis template-nya dari WordWall aja Bapak Ibu. Jadi ternyata yang akun versi, ya nanti kan WordWall ini nanti ada versi akun yang free atau basic namanya, ada yang berbayar Bapak Ibu. Di akun yang free pun itu sudah nanti disediakan sekitar 18 model jenis template game Bapak Ibu yang luar. Jadi yang versi basicnya aja sudah 18 setnya. Ada drag and drop, kemudian nanti ada menjodohkan gitu ya, ada balon pop, tapi yang balon pop itu yang sekarang menjadi versi pro-nya yang berbayarnya. Ya, jadi kemudian ada yang label jam gitu yang nanti kita tarik gitu bisa Bapak Ibu. Nah, kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita coba. Ini soal kedua. Nah, ini lanjut ke soal yang ketiga dan sebagainya. Tadi ini saya buat 5 soal Bapak Ibu. Saya coba buat 5 soal untuk Bapak Ibu ini. Nah, jadi kalau yang pertama tadi soal, kemudian jawabannya juga berupa tulisan. Nah, ini bisa kita variasikan soal dengan jawabannya berupa gambar seperti ini. Planet matahari, jadi urutan planet ya Bapak Ibu ya, urutan planet. Nah, ini ada alien lagi lewat Bapak Ibu. Nah ini serem ini kayaknya suaranya. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu ya, sampai berakhir nanti 5 soal, dan soalnya tergantung kita. Kemudian jawabannya kalau untuk versi MIS ini ada 6, maksimalnya 6 ya, 6 jawaban. Ini kan saya buat 44 tadi pilihan jawabannya Bapak Ibu. Jadi pilihan jawabannya ada 4 tadi. Kita bisa tambahkan menjadi maksimal 6 di sini. Ada 6 jawaban. Dan kita bisa atur juga jawabannya itu apakah 1 jawaban benar atau lebih dari 1 jawaban benar, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti setelah menjawab ini, nanti siswa juga bisa diminta untuk menjawab di yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya bisa lebih dari 1 nantinya Bapak Ibu. Nah, seperti ini salah satu contoh template dari WordWall.net ya, yang saya suka dengan template ini karena mengajak siswa untuk interaktif ya, interaktif mengarahkan, kemudian menghindari musuhnya, kemudian seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kena musuh, jadi nanti nyawanya berkurang Bapak Ibu. Ya, misalnya kita bertemu dengan ini. Ini biasanya kalau saya mainkan di HP ini agak cepat biasanya ini, karena mungkin kita sambil streaming ini jadi agak lemot. Nah, seperti ini nanti nyawanya berkurang Bapak Ibu di sini. Tadi saya atur ini nyawanya 4 kali. Ya, saya atur ini bisa diatur sampai maksimal nyawanya 10 kesempatan. Jadi bisa kita atur di sini, yang gambar waru di sini adalah nyawanya ya, nyawa karakternya ini. Jadi seperti itu. Nyawa dari karakter ini. Oke. Mungkin sambil sudah banyak yang mencoba ya, sambil saya cek hasilnya ini Bapak Ibu nanti. Kalau memang ini. Iya. Kira-kira Pak Ali sudah selesai Pak Ali? Mencoba Pak Ali? Waktu habis. Waktu habis belum dikerjakan Pak, game over itu kayaknya. Itu kejar sama musuhnya. Atau bingung cari jawabannya Pak Ali. Ya, tapi Pak Ali kan guru fisika juga ya. Saya yakin luar biasa nih, apalagi guru fisika SMA kan. Ya, saya yakin tidak ada masalah kalau buat Pak Ali sebenarnya. Mungkin saya coba mencoba ini ya Bapak Ibu ya, menampilkan hasil atau skornya. Ini mungkin salah satu kelemahan dari dari WordWall ya. Mungkin atau saya yang mungkin belum paham. Ini skornya tidak dalam bentuk nilai ya Bapak Ibu. Jadi yang muncul nanti ini adalah hanya berupa angka benarnya Bapak Ibu. Jadi kalau soalnya 5 berarti nanti yang muncul di skor itu adalah
benar 5 dari 5 kalau benar semua. Jadi kalau misalnya salah 2 berarti nanti skornya 3 dari 5. Jadi skornya 3 itu nanti. Misalnya ada 20 soal berarti ya nanti maksimal skornya 20 gitu, kalau kita buat 20 soal. Itu setahu saya seperti itu, skornya tidak berupa angka puluhan gitu kayak di kuisis itu kan 80%, kemudian 100% dan sebagainya. Kalau di Wordwall ini hanya berupa skor benarnya yang muncul. Yang muncul di menu my result ya, my result atau hasilnya. Sebentar saya coba cek di sini apakah Bapak Ibu sudah ada yang menyelesaikan game Tata Surya ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ada 149 yang terdeteksi di sini Bapak Ibu. Ada 149 peserta ini yang sudah mencoba gamenya barusan, luar biasa. Sebentar saya tanyakan, apakah sudah tampil di layar ini ataukah saya harus pindah ini? Sudah tampil, Sudah Pak Eko. tampil, Pak. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Nah, luar biasa di sini ada leaderboard juga, jadi nanti kita bisa tampilkan. Luar biasa di sini Ibu Nurul Hasanah, luar biasa ya, skornya 5, waktunya yang paling cepat ini 1 menit 42 detik menyelesaikan game World Tata Surya barusan di linknya. Tepuk tangan ya untuk Bu Nurul Hasanah ini. First ini ya, ranking pertama ini kira-kira. Dapat apa ini Bu Eva? Oke, baik. Dapat nilai 100 gitu ya, Bu Eva ya? Iya, Pak. Nanti harus ikut di ini, di klubnya Gelora itu yang untuk membuktikan. Siap. Luar biasa ya, peringkat 2-nya ada Bapak ini sepertinya, atau ini Maftuhkah ya. Terus kemudian ada Pak Permadi, luar biasa ya. Ada di peringkat 1 sampai 3 ini. Bu Eva di peringkat berapa Bu Eva? Jangan dilihat Pak, kayaknya di 100 berapa kayak gitu. Oh gitu, iya. Oh, luar biasa nih Bapak ya, ada 100 peserta ini. Apa namanya yang mencoba. Jadi ini ada grafiknya di sini, ada score distribution, ada correct in rata-rata, ada 5 top skornya, kemudian ini yang tercepatnya, bahkan ini ada yang tercepat kan 16 detik. Oh gitu, ada yang 16,8 detik ini Pak Bapak Ibu, cuma skornya ini mungkin ya ada yang 16. Oh iya betul, Pak Ali ini kayaknya, Pak Ali Tris ini kayaknya paling cepat ini. Ini, nah apa namanya, ada terekam di sini katanya Ali gitu ya. Apakah Pak Ali benar ini yang paling cepat? Ya, mungkin Ali yang lain mungkin. Mungkin ini Pak Eko ya, teman-teman itu sudah nggak sabar gimana caranya untuk masuk dan membuat seperti itu kayak gitu. Siap. Ya betul. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi Bapak Ibu sudah mencoba linknya, mencoba bermain, dan kemudian saya tampilkan hasilnya, skornya di menu result ini Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa nanti mengetahui skor siswa ya, atau peserta yang mencoba menjawab game ini atau kuis ini. Berarti saya langsung saja Bapak Ibu ya untuk kembali lagi ke sini. Nah, nanti mungkin bisa materinya bisa di-share nanti. Saya share materi ini di chat ya, Bu Eva atau Pak Ali ya. Iya, terima kasih Pak Eko. Itu yang diharapkan juga itu. Oleh-oleh untuk Bu Maftuha itu. Iya, siap. Jadi
cara membuatnya tadi kan sebenarnya ada 3 langkah mudah tadi itu sebenarnya. Memilih template, kemudian enter kontennya, memasukkan, kemudian ditampilkan secara online atau di print out secara offline. Seperti itu. Kemudian kalau urutannya ada 10 langkah atau 12 langkah ya yang saya bisa rangkum di sini. Jadi pertama login, kemudian ke alamat workworld.net, kemudian membuat akun terlebih dahulu, kemudian menuju ke menu create activity. Tampilan saya PowerPoint ini tampil. Belum Pak Eko, masih Pak share Eko. screen yang browsernya. Oh iya 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 ya. Berarti saya pindah dulu ini. Maaf Bapak Ibu. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Berarti harus pindah ke ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Pak Eko, sudah. Oh iya, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya jelaskan sekilas sebentar, nanti saya coba praktekkan langsung di web room-nya ya, di WordWall.net-nya ya Bapak Ibu. Iya Pak Eko. Ya. Jadi yang pertama login dulu di alamat WordWall.net, kemudian buat akun. Yang paling cepat sih dengan Gmail ya Bapak Ibu ya, seperti kalau kita biasanya itu ya, kalau buat akun itu. Jadi kalau sudah punya akun Gmail itu lebih cepat, kita pilih daftar atau login pakai Gmail. Kemudian menuju ke menu create activity, pilih menu create activity untuk membuat projectnya. Kemudian setelah itu kita pilihnya template gamenya. Ini kalau versi basicnya ada 18 template. Salah satu contohnya adalah yang saya contohkan di sini adalah Miss Case, contoh template-nya. Kemudian kita tulis judul gamenya, seperti tadi game Tata Surya, gitu ya. Oke, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, baru kita bisa input soalnya, kemudian buat jawabannya, bisa berupa, baik soal maupun jawaban bisa berupa tulisan maupun gambar. Kemudian buat kunci jawabannya dengan mencentang salah satu, atau kalau di ini template Miss Case ini bisa lebih dari satu jawaban yang benar, boleh, nanti bisa dipilih dengan mencentang saja. Kemudian kita atur pengaturannya di menu option dan leaderboard seperti tadi, apakah nyawanya itu mau dibuat berapa kali, batasannya sampai 10 ya. Kemudian Kok saya nggak dengar suara Pak Eko ya? Tes suara Pak Eko. Pak Eko, tes suara. Kirain saya yang bermasalah. Pak Eko? Pak Eko mendengar saya Pak Eko? Tes Pak. Pak Eko. Suaranya nggak kedengeran Pak Eko. Halo Pak Eko.
Sepertinya sinyalnya Pak Eko ini yang agak bermasalah, Pak Alitris ya. Ya. Sambil menunggu Halo. Pak Eko, teman-teman. Baik. Pak Eko. Teman-teman boleh sekalian untuk berpraktek ya. Ini Pak Eko sudah muncul lagi. Pak Eko. Barangkali diisi presensi dulu Pak Haryadi, Bu Eva, barangkali. Cek 1. Masuk Pak Eko, sudah masuk Pak Eko suaranya. Cek. Cek 1. Pak, Masuk. ya, mungkin kurang besar, kurang ini naik volumenya. Oh, oke. Yes. Bisa, Pak. Agak kecil suaranya. Oke. Atau enggak usah mikrofon ya? Enggak usah headset ya? Ya. Mungkin gangguan headset mungkin tadi. Ya, silakan. Cek 1, 2. Masuk, Pak? Masuk jelas sekali. Cek 1, 2, 3. Bisa di Pak copy Eko. ya. Iya, betul. Bu Eva, bagaimana? Sangat jelas Pak Eko, monggo disilakan untuk dilanjutkan. Baik. Maaf Bapak Ibu, terkendala mungkin di headset atau di koneksi saya barusan. Koneksi internetnya atau di headset saya yang agak trouble. Mohon maaf. Alhamdulillah bisa bergabung lagi ini, suaranya bisa muncul lagi. Mudah-mudahan ini jelas ya, saya tanpa headset ini sepertinya langsung di mikrofon di laptop ini. Sangat jelas yang ini Pak. Oh gitu ya. Oke baik, berarti headset saya berarti ini yang harus diganti ya. Oke baik. Saya lanjutkan untuk cara pembuatan di ini ya, game football ya. Oke, langsung di sini saja. Oke, bentar saya coba share screen dulu Bapak Ibu. Saya coba share screen-nya. Share screen. Oke. Di layar apakah sudah tampil Bapak Ibu ini? Pak Ali, Bu Eva? Sudah tampil Pak Eko. Sudah tampil. Oke. Ini tampilannya yang nilai tadi atau sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, nah apakah tampil ini di layar saya web apa namanya Chrome-nya? Tampil. Tampil Pak Eko. Siap. Jadi pertama kita ketikkan world.net seperti yang saya ketikkan di halaman browser di atas ya. World.net seperti ini, kita enter
maka akan tampil seperti ini tampilannya. Kemudian langkah yang selanjutnya kita untuk bisa membuat akun, kita bisa klik sign up atau login. Nah ini apakah benar yang saya share ya ininya ya. Kita klik login seperti ini. Apakah tampil sudah login to WordWall seperti ini? Belum ya? Tampil. Sudah Pak. Kemudian kita pilih gimana? Lanjut. Oke, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yang paling mudah dan cepat adalah login with Google ya Bapak Ibu ya. Sign in with Google. Kita coba kita pilih akun kita, salah satu akun dari Google atau Gmail kita. Misalnya saya pilih yang ini, yang atas akun saya. Kemudian nantinya akan langsung dibawa ke dashboard dari WordWall. Seperti ini. Dashboardnya, tampilannya. Oke, ini di sini karena saya sudah pernah membuat, berarti ini langsung menuju ke menu My Activity ya, karena tadi terakhir saya buka menu My Activity. Apakah di layar ini menu My Activity-nya terlihat? Oke, Terlihat Pak Eko. terima kasih. Saya lanjutkan sudah, takutnya nanti share yang lain nanti. Oke, baik. Tampilan home ya. Jadi di sini ada beberapa fitur Bapak Ibu di atas. Jadi ada logo WordWall, kemudian di atas ada menu home, ada menu feature, ada community, ada my activity, ada my result, ada create activity, ada upgrade, dan ini adalah akun kita. Tadi yang sudah kita buat otomatis namanya diambil dari nama depan emailnya seperti itu. Nah, jadi di halaman depan di home itu nanti ada beberapa menu lagi di sini. Jadi the easy way to create your own teaching resource ya. Jadi ini ada guru, ada printable, ada yang versi interaktifnya. Kemudian ini tahapannya tadi sudah. Nah, kemudian ini ada example for our community ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh hasil-hasil yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Ini semuanya bisa di. Jadi sebelum kita buat atau sebelum kita mengklik menu create create activity, tombol ini create activity, kita bisa mencari ide dari sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencari ide dari menu our community. Jadi contoh-contoh game yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lainnya itu seperti apa. Jadi untuk bisa menggali untuk kita sesuaikan dengan mapel kita dan topik yang nanti kita akan angkat. Contohnya ini bisa melalui ini boleh yang atas menu community atau yang langsung di sini boleh. Misalnya kita klik di sini kita search ya, misalnya tata surya atau materi apalah gitu ya, sistem pencernaan gitu ya. Saya karena guru IPA, saya coba ketik sistem pencernaan. Nah, kalau di Bapak Ibu pernah di Quizzes itu hampir sama dengan menu ini ya, teleport ya. Jadi bank soalnya Quizzes kan di menu teleport. Jadi kalau di WordWall itu di menu community ini. Misalnya kita ingin coba cari game yang sudah pernah dibuat dengan materi sistem pencernaan gitu ya. Kita coba klik search di sini. Kemudian nanti akan dibawakan atau dibawa. Nah, ini adalah contoh dari hasil quiz atau game yang sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Ini banyak sekali contohnya, nanti bisa kita adaptasi, kita bisa ATM lah gitu Bapak Ibu ya, amati, tiru, dan modifikasi, kemudian kita kembangkan. Atau bahkan nanti cara cepat untuk membuat quiz WordWall ini, kita tidak perlu membuat dari awal pun bisa Bapak Ibu. Kita langsung mengambil dari ini langsung. Jadi sama dengan di Quizzes itu Bapak Ibu bisa ya. Misalnya kita ambil contoh, saya ingin jenis yang ini ya, sistem pencernaan yang
dengan template label diagram. Jadi ini ada judulnya, kemudian ini jenis template gamenya Bapak Ibu. Ada. Nah ini kalau nanti muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu guru yang membuat template game ini berarti ini tidak publik Bapak Ibu. Jadi ini di private resource. Jadi nanti pada saat kita publish itu kita bisa memilih ya. Nanti bisa kita pilih apakah ini untuk umum, bisa dibagikan untuk umum, dipakai untuk guru-guru yang lainnya, atau kita pribadi ya, hanya untuk siswa kita. Jadi kalau seperti ini berarti ini adalah private, tidak untuk publik. Jadi kita tidak bisa memakainya ini seperti itu. Nah, misalnya kita coba cari yang lain, seperti ini misalnya, yang sebelah ini ya, misalnya Bapak, kita coba kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah mulai muncul seperti ini, berarti ini sudah publik dan bisa kita pakai ya, sebenarnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Masih loading memang di sini, koneksi mungkin internetnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat reviewnya, tampilan game ini, yang dengan judul kuis sistem pencernaan manusia. Kita coba klik start. Nah, ini salah satu template dari WordWall dengan jenis template labeled diagram. Jadi interaktifnya ini kan banyak sekali, ada anagram, ada hangman, ada open the book gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa lihat nanti ininya, template-templatenya. Kebetulan ini adalah yang interaktif, jadi kita bisa tarik ini, sesuaikan dengan bagian-bagian organ pencernaannya. Misalnya tempat terjadinya pencernaan senyawa kimiawi, misalnya seperti itu. Jadi bisa kita tarik di sini, tempat penampungan sementara dan tidak ada proses penyerapan lagi. Nah, kita bisa tarik, kita arahkan di sini Bapak Ibu. Jawabannya, bolus didorong masuk ke lambung, misalnya di kerongkongan ya, esofagus seperti ini. Nah, nanti otomatis dia akan bergerak. Misalnya kita jawab bahwa ini ya. Kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini misalnya kita, ini dilebihkan memang ya, soalnya dilebihkan. Nah, kemudian bisa submit transfer untuk mengecek jawabannya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil ini sebenarnya Bapak Ibu ya, ini bisa sebenarnya dengan cara edit konten. Jadi ketika klik menu edit konten, maka kontennya akan menjadi milik kita nanti. Kita bisa edit. Nah, seperti itu. Kontennya menjadi milik kita. Nah, jadi kita bisa edit di sini. Ini diagramnya, ini labelnya, kita bisa tambahkan lagi. Ini kan padahal saya tidak buat dari awal ya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita tidak ingin buat dari awal dan ingin memanfaatkan banknya WordWall, itu bisa dengan cara yang seperti tadi, di community, kemudian kita cari kata kuncinya, kemudian kita kita edit ya, kita edit, kemudian kita sesuaikan. Ini bisa kita edit sesuai dengan kemauan kita ya, sesuai dengan materi kita yang ingin kita sampaikan. Bisa tambahkan di sini labelnya, soalnya ditambahkan di sini ya, dan seterusnya. Bisa di copy juga ini untuk soal berikutnya, bisa di delete, dihapus, diganti dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah nanti bisa diklik down. Nih. Kalau sudah selesai diklik down, kalau sudah selesai diedit ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa share ini Bapak Ibu. Jadi ini saya ulangi ya langkahnya Bapak Ibu ya. Pertama kan login pakai Gmail, kemudian setelah login pakai Gmail, kita misalnya cepat ya, kita ingin membuat kuis secara cepat, tanpa membuat dari awal, tanpa menu create activity ini, kita bisa memanfaatkan menu community seperti ini. Tentunya di menu community itu tidak semuanya ya, tidak semuanya bisa di publik untuk umum. Tadi seperti tadi contohnya yang pertama itu tidak dipublikkan ya, artinya privat ya. Jadi kebetulan ini contoh yang untuk yang bisa dipublish untuk umum ya, bisa kita edit dan bisa kita share. Nah, kemudian bisa kita, kalau ini sudah cocok, bisa kita klik menu share Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada dua pilihan di sini.
make a public tadi, berarti materi atau quiz atau game yang kita buat ini bisa untuk dimanfaatkan oleh guru yang lain bebas untuk mengeditnya lagi, atau set assignment. Kalau kita pilih yang set assignment, berarti ini kita pilih privat ya, tidak publik ya. Misalnya kita pilih set assignment. Nah, setelah itu ada pilihan lagi untuk mengatur asesmennya, pengaturan asesmennya. Judulnya nanti di My Result, di menu My Result nanti judulnya ini apa? Misalnya untuk kelas 8, untuk kelas 8A. Kita ganti di sini untuk 8A. Kemudian nanti kelas 8B nanti kita share lagi untuk kode yang lain supaya nanti tiap kelas beda-beda gitu ya. Hasilnya nanti tidak jadi satu antara kelas yang A, B dan seterusnya, bisa Bapak Ibu. Nanti kita bisa buat kode link yang berbeda untuk tiap kelas seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita bisa pilih registrasinya apakah menggunakan nama atau tidak. Kalau kita nanti pastinya kan ingin mengetahui hasil dari setiap nama siswanya, maka kita pilih enter name. Kemudian bisa kita atur deadline-nya Bapak Ibu. Apakah no deadline atau kita pilih deadline, jamnya dan tanggalnya bisa kita atur di sini. Nah, kalau tidak ya kita pilih non. Kemudian di akhir game, apakah nanti siswa bisa melihat jawaban, bisa kita atur juga dengan mencentang ini. Leaderboard-nya apakah bisa muncul atau tidak. Jadi leaderboard itu klasemennya ya, klasemen dari ranking 1 sampai ranking bawahnya itu apakah muncul atau tidak, bisa kita atur di sini. Kemudian anak-anak bisa main lagi atau tidak, ini bisa kita atur di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya tidak ingin, misalnya ini dibuat untuk penilaian harian atau ulangan harian, maka kan dikerjakan satu kali ya misalnya. Maka start game-nya kita centangnya kita buang aja. Kemudian menu leaderboard juga kondisional nanti sesuai dengan selera Bapak Ibu bagaimana dimunculkan tidak. Setelah itu bisa klik start seperti ini. Nah, kemudian selesai Bapak Ibu, jadi sudah. Jadi kode link game untuk kuis sistem pencernaan manusia sudah siap untuk dibagikan dengan cara mengcopy linknya ini. Copy. Kemudian kita bawa ke sosial media, kita pastekan di sosial media kita, biasanya melalui grup WA atau Facebook. Kalau Facebook ada pilihan di sini, ada Twitter, ada share di Google Classroom bisa, lewat email bisa, atau embed ke website atau blog yang mungkin Bapak Ibu miliki seperti ini. Ya, jadi ada pilihan nanti bagaimana cara share linknya Bapak Ibu. Ada pilihan untuk men-share linknya. Jadi semudah itu Bapak Ibu kalau memang kita tidak membuat dari awal. Jadi memanfaatkan yang sudah ada. Oke. Apakah suara saya bisa terlihat? Maaf, masih bisa terdengar maksud saya? Pak Ali? Sangat jelas Pak. Oh, alhamdulillah kalau sangat jelas. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi yang saya jelaskan barusan adalah cara membuat kuis atau game di WordWall setelah kita sudah punya akun, tanpa kita buat dari awal, tanpa kita create activity dari awal, dari nol ya. Kita langsung memanfaatkan menu community ya. Jadi di menu community kita bisa klik seperti ini. Kita bisa cari kata kunci dengan sesuai dengan mapel kita atau topik materi kita, atau bahkan kita bisa search jenis template gamenya. Misalnya kita ingin yang ini ya, workmule ya, ini workmule. Jadi template dari salah satu template dari WordWall itu ada yang namanya apa ya, bahasa Inggris ya. Saya tidak terlalu ini ya dengan bahasa Inggris ya. Workmule seperti ini mungkin ya. Jadi misalnya kita ingin mencari template game yang jenisnya Workmule, kita klik di sini.
maka nanti semua yang berjenis whack-a-mole itu nanti akan muncul semua Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada TKB, ini cocok mungkin untuk anak-anak TK ya. Ini ada semacam game yang hewan apa itu Bapak Ibu yang muncul-muncul dari atas tanah itu ya, nanti dipukul pakai ini gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga salah satu fitur free-nya dari WordWall, termasuk ini, termasuk fitur free-nya. Nah, kemudian, jadi kata kuncinya bisa berdasarkan template gamenya. Misalnya yang seperti tadi yang saya buat itu maze case gitu. Kita ini seperti ini. Kita ketik kemudian kita sort, maka template, nah semuanya akan muncul yang jenisnya sama, maze case. Baik, ya yang sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu guru atau yang sudah pernah membuat di sini lah, di WordWall ya Bapak Ibu ya. Jadi ini akan semuanya muncul. Di sini ada ini, contohnya ini ada akidah akhlak, mungkin ini mapel agama di sini ya. Ada choose the color ya. Nah, ini ada mungkin bahasa Inggris kemudian. Tapi juga kalau kita pilih seperti ini ya, mungkin ada konten yang dari luar Bapak Ibu ya. Konten dari luar negeri juga ada seperti ini. Karena kan kita kan milihnya berdasarkan template seperti ini. Nah, ini akan muncul semua di sini. Template yang jenis ini ada game PJOK 5B seperti ini, banyak sekali. Jadi bisa kita pilih kata kuncinya berdasarkan template game yang ada di WordWall atau berdasarkan materi, misalnya sistem pernafasan. Saya coba cari seperti ini, sistem pernafasan. Maka nanti, nah semua yang sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang materi sistem pernafasan maka akan muncul di sini. Nah, ada yang model ini, template balon pop ini, beberapa bulan yang lalu sepertinya ini beberapa, ya, ini masuk yang akun free, tetapi sekarang sudah masuk akun pro ya, ini ganti-ganti kayaknya, ini diganti oleh dari WordWall. Jadi kita tidak bisa mengedit kalau yang ini. Karena ini masuk akun pro, kita bisa memanfaatkan saja. Ya, bisa share, bisa, tetap masih bisa share. Masih bisa share. Nah itu, kalau kita memanfaatkan dari menu komunitas, Bapak Ibu. Nah misalnya kita mau membuatnya langsung, secara langsung dari awal, berarti kita menuju setelah login pakai akun kita bisa menuju ke menu create activity yang ada di sini. Menu create activity. Nah seperti ini. Nah, sebentar. Menu create activity. Nah, seperti yang saya punya ini, akun yang saya punya ini ternyata memang dibatasi Bapak Ibu ya. Ini you have used 6 for ini ya, 6 for 5 resource. Jadi saya sudah membuat 6 ini quiz atau 6 game di akun yang saya buat yang ini. Jadi ini sudah diminta WordWall untuk upgrade. Jadi memang di sini WordWall itu punya batasan 5 kali untuk membuat akun secara langsung ya. Create activity itu dibatasi 5 akun. Nah, seperti ini. Jadi number of resource you can create itu 5 untuk akun basic. Jadi kalau standar itu unlimited, kalau pro juga unlimited. Jadi memang ini salah satu ya batasan ya, yang mungkin boleh dikatakan kalau kita yang biasa pakai yang free itu ya ini minus, salah satu minusnya dari WordWall ya Bapak Ibu. Jadi dibatasi 5 saja nih Bapak Ibu. Dibatasi 5 akun free. Solusinya bisa kita buat akun yang lain dengan email yang lain, mungkin itu. Bisa kita buat lagi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian jadi ini fasilitas-fasilitasnya. Untuk akun basic itu interaktivitasnya, template-nya itu dibatasi 18. Ada 18, ada match up, ada quiz, ada random, ada open the box ya, sampai maze case. Maze case ini termasuk yang free, termasuk yang
basic ya, standar juga. Terus yang pro ini lebih banyak lagi di sini, termasuk template balon pop yang ada game kereta gitu ya. Jadi ada balon yang terbang kemudian menjatuhkan nanti objeknya ke kereta, itu termasuk yang pro Bapak Ibu. Oke, sebentar saya harus pindah akun ini untuk bisa mencontohkan ini. Akun yang ini coba ya Bapak Ibu. Saya coba login dengan akun yang ini. Oke, sebentar. Oke, mungkin jika ada pertanyaan mungkin bisa sambil di kolom chat ya Pak ya, sambil menunggu ini. Nanti bisa berdiskusi ya, intinya kita berdiskusi bersama nanti di kolom chat. Ini sambil saya coba ke akun yang berikutnya. Oke, sambil klik akun yang baru ya Pak Eko, ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu MMSMD ini ya, yang bertanya itu tentang di Wordwall ini muat berapa soal untuk setiap sesi gamenya Pak? Apakah 5 saja atau 10 atau berapa? Oke, baik. Mungkin sambil ini saya coba mencoba ini ya, menjawab Bapak Ibu. Tiap template Bapak Ibu nanti kan tampilannya beda-beda. Kemudian tiap template gamenya itu kan nanti ada 18 yang free, akun basicnya itu kan ada 18 template ya, atau model jenisnya, ada quiz, ada match apa namanya yang draw and drop tadi, ada yang label, diagram dan sebagainya, ada yang miss case tadi. Itu nanti cara settingnya nanti kemungkinan ada yang berbeda-beda. Kemudian kalau maksimal soal itu kemarin sampai 25 sih ada ya, yang quiz itu. Yang quiz itu bisa sampai 25, atau mungkin apakah kita ada batasan, coba ya kita coba lihat. Jadi sementara saya sampai 25 itu bisa yang quiz. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi ketika saya ulangi, ini saya mencoba membuat dari akun yang lainnya. Ketika sudah login dengan akun, kita bisa klik create activity, menu create activity yang berwarna biru di atas, Bapak Ibu. Kemudian nanti kita diarahkan untuk pick a template. Nah, ini ada 18 yang akun basicnya. Ada 18. Kemudian yang pro ini tidak bisa kita gunakan ya. Nah, ini ada banyak sekali sebenarnya template gamenya ini. Model gamenya banyak sekali. Ada yang akun basicnya ini ada 18 seperti ini. Misalnya yang quiz ya, ini ada match up, ini yang menjodohkan ya Bapak Ibu. Kemudian open the box dengan awalnya nanti nutup, kemudian dibukai kartu ya, semuanya seperti itu. Kemudian matching pairs ini kayak game ya, memory game ya Bapak Ibu. Jadi nanti menjodohkan dua gambar yang mencari dua gambar yang sama seperti itu. Nanti buka tutup seperti itu ya, matching pairs ya, seperti itu. Ada yang missing word, ada yang word search, jadi mencari kata ya, mencari kata di sini. Label diagram tadi yang menarik-narik seperti itu. Kemudian web mole tadi yang ada gambar hewan yang muncul dari tanah itu kita bisa pilih ini. Ini juga termasuk yang basic, yang free. Kemudian ada yang rank order dan sebagainya. Misalnya kita pilih yang apa ini Bapak Ibu, yang quiz ya. Kita pilih yang quiz ya. Kita coba kita buat yang quiz seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi setelah kita pick a template, akan ada 3 tahap tadi ya cara membuatnya. Jadi create activity, setelah itu pick a template, pilih templatenya. Setelah itu, setelah memilihkan template, kita dibawa ke enter content. Jadi kita masukkan ini judul kuisnya, misalnya judul kuisnya tentang kuis
misalnya pencernaan seperti itu. Ini judulnya dimasukkan dulu, kemudian ini soalnya ditulis di bagian atas, kemudian jawabannya dituliskan di sini, jawabannya. Sepertinya dibatasi ada 6 jawaban. Kemudian add question untuk soal yang berikutnya. Nah ini maksimal 100 ternyata Bapak. Di sini yang kuis. Jadi untuk template yang kuis itu bisa kita masukkan 100 soal. Di sini ada minimal 1, maksimal 100. Seperti itu. Kita masukkan aja di sini soalnya apa. Kemudian kalau kita sudah punya soal di Word bisa kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian gambar kita bisa isi juga di sini. Mengisi gambarnya bisa dari ini ya, mencari gambarnya bisa langsung secara online. Ini langsung terkoneksi ke Bing ya, di sini. Misalnya kita cari paru-paru seperti ini. Ukurannya kita bisa, ukuran gambarnya bisa kita atur di sini, large, small atau medium seperti itu. Nah, langsung terkoneksi, kita pilih misalnya salah satu dari ini, misalnya kita. Nah, seperti ini. Ini bisa, untuk soalnya bisa kita masukkan gambar dan juga tulisannya. Misalnya organ apakah ini? Contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini jawabannya misalnya ginjal, kemudian paru-paru, kemudian misalnya lambung. Misalnya di sini yang D adalah organ khusus ya. Nah seperti ini. Nah setelah kita masukkan soalnya, kemudian jawabannya, kita pilih kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kita pilih kuncinya dengan cara mencentang salah satu jawaban yang benar. Misalnya ini adalah paru-paru, kita pilih seperti ini. Di jawaban pun kita juga bisa menginsertkan gambar seperti ini. Oke, misalnya ginjal ya. Nah, seperti ini. Nah, insertnya pun ada 2 pilihan. Kita bisa secara online langsung melalui Bing atau upload dari laptop atau PC kita. Seperti itu. Kita bisa mencari dari PC kita. Seperti itu. Seperti ini ya. Jadi untuk insert gambar ada 2. Bisa melalui langsung dari online, melalui fasilitas Bing yang disediakan oleh WordWall. Misalnya seperti ini. Kemudian akan otomatis langsung masuk ke sini jawabannya. Nah, oke, ini soal yang pertama. Soal yang kedua dikopikan dan pastekan di sini. Soal ketiga. Untuk jawaban ini, kalau misalnya sudah ada di Word itu ABCD gitu, pernah saya coba, misalnya langsung dikopikan ABCD-nya, langsung dipastekan 1 kali paste itu langsung masuk semua di sini ABCD-nya. Jadi langsung 1 kali copy dan 1 kali paste nanti bisa muncul di sini. Kalau sudah ada di dalam bentuk Word-nya, jadi kita tinggal copy, kita pastekan jawabannya di sini. Oke. Ini bisa kita duplikat juga soalnya, kita gandakan seperti ini. Nah, kita duplikat dengan mengklik tombol ini ya, seperti paper yang double seperti ini. Double seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya ada pertanyaan, kalau matematika bagaimana? Ini ada pilihan di sini. Ini untuk menebalkan, ini untuk pilihan ya, subtraction. Terus kemudian ini ada tanda seperti ini untuk simbol-simbol matematika juga bisa kita pilih di sini, mathematical operator sini. Oke, seperti ini. Pak Eko, itu selain gambar itu apakah bisa memasukkan berupa video atau audio gitu kan, suara untuk media yang membuat itu soal sama jawaban itu? Oke, ada pertanyaan bagus dari Bu Eva.
apakah selain gambar bisa memasukkan video ya? Itu ya. Pak, jadi kalau kami di anak-anak TK itu kan kebanyakan belum membaca ya. Jadi biasanya kalau kayak di Quizizz itu yang Ya, di Quizizz kan ada. itu ada yang audio gitu. Ada yang audio ya, ada yang atau video ya. video lewat link YouTube kayak gitu. Nah, kalau yang di Wordwall ini adakah seperti itu? Oke, baik. Ya, karena sementara ini karena memang saya jenjangnya SMP, kebetulan itu WFA. Jadi belum mencoba untuk insert yang audio atau video di ini, di image ini ya, maksudnya WFA ya. Ya mungkin nanti di teman-teman yang lainnya mungkin yang ada yang sudah pernah mencoba mungkin bisa sharing di sini. Ya, seperti itu, Mbak. Setelah membuat soal itu langkah selanjutnya apa? Oke, setelah membuat kita ya betul. Misalnya ini 2 soal ya saya buat. Ini misalnya seperti ini, 2 soal. Ini saya hapus soal ketiga dan keempat. Ini ada 2 soal. Misalnya soal dan jawaban sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah dengan mengklik down. Ya, seperti ini, ada di bawah seperti ini. Menu down-nya kita klik. Setelah itu kita tunggu proses dari ini. Nah, selanjutnya bisa kita coba preview dengan mengklik tombol play di sini atau nanti. Nah ini, kita atur dulu, boleh. Nah ini yang saya katakan tema tadi Bu Eva ya. Jadi untuk kuis, untuk template-template game yang lainnya itu bisa kita ganti temanya. Misalnya ini kan tampilannya hanya putih seperti ini aja. Misalnya kita ingin tema ini nih, tema ini ya, apa namanya, tema alam ya misalnya. Kita pilih hutan ini, jungle misalnya. Maka otomatis dia akan berubah temanya, akan menjadi seperti ini temanya. Nah, seperti ini untuk tema hutannya. Oke. Jadi ada suaranya juga di sini. Nah, otomatis menyesuaikan ini desainnya akan menyesuaikan seperti itu. Nah, setelah kita pilih template-nya, kemudian nah ini kita bisa atur option ini. Option dan leaderboard kita bisa atur di sini Bapak Ibu. Waktu pengerjaannya bisa kita atur di sini. Berapa menit waktunya. Atau tanpa waktu ya, boleh 0. Kemudian live, unlimited, atau bagaimana kita bisa atur di sini. Soalnya mau di random atau bagaimana bisa kita centang di sini. Kemudian marking otomatis. Proses after ini, kemudian show answer seperti ini, bisa kita pilih apakah kita pilih untuk aktivitas ini saja atau set a default for template. Jadi ketika kita pilih set for default template, berarti semuanya nanti akan tampilan template-nya akan nanti seperti ini. Ya, itu kemudian leaderboard ini kita bisa klik lagi di sini pilihannya. Yang ditampilkan apakah top 3, top 5, top 10 atau top 40 gitu ya. Bisa kita atur di sini. Kemudian nanti allow duplicate name atau only show best score. Jadi search name. Jadi nama yang sama ketika ngerjakan lebih dari 1 kali nanti akan yang muncul adalah yang skor terbaik kalau kita pilih ini. Terus remove after. Soal yang kita buat ini itu nanti akan terdelete otomatis setelah kita ada pilihan apakah 1 bulan, 1 minggu, 24 jam atau tidak sama sekali. Seperti itu. Kemudian ini sama, apply to this activity atau apply to all my activity. Oke, kalau sudah kita atur semuanya Bapak Ibu, kemudian kita bisa klik share, menu share di sini. Sama dengan tadi. Ada 2 pilihan, make a public. Ini kalau kita ingin berbagi juga dengan yang lainnya, dengan memasukkan
umur untuk usia berapa, subjeknya mapel apa, kemudian topiknya mata pelajarannya tentang apa. Kemudian tadi tinggal klik publish seperti itu. Kalau hanya untuk siswa kita, berarti kita pilih set assessment-nya, terus nama kuisnya di sini, kuis sistem pencernaan. Kemudian enter name-nya sama seperti tadi, pengaturannya, deadline-nya, ini bisa kita atur leaderboard-nya, start again-nya, dan sebagainya, bisa kita atur sama dengan yang tadi. Kemudian kalau sudah kita setting, maka kita bisa pilih menu start. Berarti game atau kuis yang sudah kita buat ini sudah siap untuk kita bagikan ke sosial media atau ke siswa kita. Dengan cara mengcopy linknya, kemudian dibawa ke WA atau ke yang lain, sosial media yang lain. Mungkin seperti itu, Bu Eva. Oke, mantap Pak Eko. Jadi teman-teman untuk yang terlambat itu sebenarnya untuk membuat wall ini sangat mudah ya. Yang pertama itu kita memang butuh sign up dulu untuk mendaftar kayak gitu. Dan agak sayangnya gitu ya untuk membuat game di sini itu terbatas hanya 5. Nah ini ada pertanyaan dari Master Surya yang ada di Sidoarjo sana, Master Eko. Pertanyaannya itu, siap. kayaknya teman-teman pada ngumpul ini, Pak Didin juga ini. Alhamdulillah, reunian. Ini pertanyaan dari Pak Eko. Pak Surya. Jadi kan tadi kita hanya memiliki kesempatan untuk membuat 5 gitu ya. Itu pertanyaan dari Pak Surya. Ya. Apakah kalau seumpama kita itu mendelete salah satu game yang kita buat terus agar akunnya tetap gitu ya, apakah bisa seperti itu Pak Eko? Kalau di Padlet kan seperti itu ya, kita hanya 3 terus kemudian kita edit lagi atau kita delete itu kan bisa. Nah apakah di sini tuh bisa seperti itu? Kalau tadi Pak Eko menyampaikan kan pakai akun lain saja kayak gitu ya. Nah ini pertanyaan dari Pak Master Eko, Master Surya. Ya, baik, terima kasih Bu Eva. Terima kasih juga Pak Surya untuk pertanyaannya. Ini sudah pernah saya coba Bapak Ibu untuk mendelete yang sudah pernah saya buat, itu ternyata juga masih belum bisa sepertinya. Jadi memang sudah otomatis terekam oleh webnya ini ya, webnya WordWall ya, sepertinya seperti itu. Sudah pernah saya coba, itu ini juga tidak bisa. Terus kemudian sepertinya sebelum 5 atau sebelum membuat 5 atau membuat bahkan 6, saya pernah 6 itu berhasil ya, membuat 6 itu berhasil, sempat bisa sampai 6 kali, tapi setelah mau ke 7 itu tidak bisa. Jadi seperti itu. Jadi dibatasi 5 tapi 6 itu masih mau. Gitu. Saya delete 1, ada 5 itu juga ternyata masih belum bisa. Seperti itu. Masih belum bisa. Untuk membuat lagi gitu ya, membuat create akun baru lagi. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin sarannya setelah 5 atau sebelum 5 itu jangan ditambah lagi, kemudian bisa buat akun baru lagi seperti itu. Karena kayaknya setelah saya coba itu Chrome-nya itu juga otomatis terdeteksi itu juga. Jadi walaupun kita mau membuat untuk login dengan email yang baru itu sepertinya juga terdetek sudah 5 gitu. Jadi tidak bisa juga. Ya, mungkin ini kelemahan dari ini ya, tidak seperti kuisis gitu ya. Tapi yang menariknya di sini lebih interaktif, ada game, ada template-nya banyak sekali seperti itu. Terus ini saya tambahkan Bu Eva ya. Monggo Pak, monggo. Ya. Tadi kan kita buat template-nya kan jenisnya kuis ya ini ya tadi ya Bu Eva ya. Iya. Masih ada 17 yang lain. Oh iya. Jadi ketika ini tadi di awal saya buatnya ini adalah template-nya jenis kuis Bapak Ibu. Misalnya saya ingin membuat dengan template yang berbeda, itu tidak usah membuat dari awal sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih
switch template interaktif. Ini salah satu kelebihan dari WordWall ya. Jadi kita buat sekali, tapi kita bisa pilih template beberapa kali gitu ya, beberapa kali. Misalnya kita pilih open the box misalnya. Tapi tetap ada batasan sih memang di sini. Jadi nanti akan ada tampilan template yang berbeda dari quiz yang tadi. Nah seperti ini. Tadi awalnya saya create-nya buatnya dari template quiz. Kemudian setelah saya rubah dengan mengklik template open the box, maka otomatis template-nya akan berubah menjadi tab 1 to open, misalnya seperti ini. Misalnya kita pilih seperti ini. Nah, organ apakah ini seperti ini? Misalnya kita pilih, ternyata salah seperti itu. Soal berikutnya, karena ada 2 soal saja, maka di sini. Terus soal yang kita buat juga bisa kita edit juga. Masih di sini. Oh ini masih ini. Nah mungkin ada lagi Bu Eva? Halo Bu Eva? Oh ini dari Bu Diah Pak, menanyakan apakah WordWall ini cocok untuk matematika juga, bisa apa enggak gitu. Terus apakah ada template yang khusus matematika ya Bu ya? Pertanyaan dari Bu Diah. Oke baik. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mencari ide di community tadi ya Bu, di menu community ini. Jadi klik menu community. Kita coba di sini search di sini matematika. Biasanya kalau matematika ini apa babnya kira-kira yang ingin dicari misalnya tentang peluang misalnya ya, sepertinya gitu ya. Kurang paham Pak saya. Tapi tadi pagi itu saya cari berhitung gitu, banyak gamenya yang bisa. Gamenya ya. Iya. Yang bisa dipakai. Yang kayak pecah balon kayak gitu, yang ada kereta jalan itu tadi. Yang kereta jalan. Nah, itu yang kereta jalan itu sekarang menjadi pro, ini gitu ya. Jadi pro, sekarang tidak basic lagi. Kemarin itu bisa kita atur. Kemarin itu saya pernah nyoba itu levelnya sampai 20 level itu maksimalnya. Yang balon, yang model kereta jalan itu, yang model balon pop ya, template-nya balon pop itu. Nah seperti itu. Ya matematika ya di sini. Ini pecahan misalnya ya. Kita klik pecahan di sini. Nah ini ada banyak sekali juga ini Bu Eva, pecahan ya. Nah ini ada pecahan yang model seperti ini, pecahan pizza, ada yang model yang diceritakan Bu Eva ini, ada yang model balon pop. Sayangnya ini balon popnya ini tidak bisa kita, tapi masih bisa kita pakai Bu Eva sebenarnya Bu Eva. Misalnya kita pilih ini, kita bisa pakai, tapi tidak bisa kita edit Bu Eva. Iya betul, bisa kita pakai, jadi tetap bisa kita pakai, tapi hanya kita share langsung, tanpa bisa kita edit. Jadi menu editnya tidak ada di sini Bu Eva. Jadi kalau ini template-nya Pro, itu menu editnya tidak ada di sini. Beda kalau itu template-nya adalah template basic. Kalau template basic itu ada menu edit di sini. Kita bisa mengedit kembali. Nah seperti ini. Di ini misalnya contohnya yang game pecahan, yang dengan template balon pop ya. Ini ada level 1, nanti keretanya jalan, kemudian nanti ada soalnya di atas, kita pecahkan balonnya. Nah seperti ini, yang betul adalah berapa jawabannya, seperti itu. Misalnya kita pecahkan ini setengah. Nah ini sebenarnya ini levelnya bisa kita atur di sini, tetap masih bisa kita atur ternyata, tapi tidak bisa kita edit Bu Eva. Levelnya masih bisa kita atur sebenarnya, tapi tidak bisa kita edit. Ini bisa kita share ya, kita share di sini. Pak Eko, kita share seterusnya. Ya. Ada lagi tadi kayak gitu. Waktu kita Pak, tinggal sedikit lagi. Ini mungkin ada yang mau bertanya langsung. Tadi Japri ke saya itu, Pak Host minta tolong untuk di
on kan mic-nya Pak Lukman Muhammad Lukman, Pak. Tadi Oke. ingin Oke, sudah. tanya secara langsung. Silakan Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haryadi selaku Pak Ali Idris, Bu Eva, dan Pak Eko selaku narasumber. Pak, saya Pak Lukman dari Sukoharjo, Pak. Mau bertanya, tadi sudah saya pahami mengenai pemaparan jenengan mengenai pembuatan game edukasi dengan word wall. Ya, siapa? Ini saya lebih ke teknis saja, Pak. Untuk penggunaan word wall ini apakah dibatasi, Pak ya? Kan tadi dari informasi dari jenengan itu tidak kurang lebih 5, Pak ya. Apanya Pak? 5 Pak? Oh iya. Berarti kan berarti kan indikatornya kan berarti kan indikatornya kan kalau kita membuat lebih dari 5 kan otomatis membuat akun baru, Pak ya. Iya, betul Pak. Atau akun baru lewat Gmail kita, Pak ya. Iya, betul Pak. Terus yang kedua, misalkan saya pengen membuat sebuah game edukasi, misal pakai Super Mario, Pak, bisa Pak ya? Super Mario maksudnya bagaimana Pak? Game Super Mario gimana ya menjelaskan? Bagus kan ya, Pak? Iya, yang ada nyawanya loh, Pak. Kan misalkan kalau ada nyawa terus ada kayak ya adalah di kayak di sini panjang lebar nanti. Iya. Intinya membuat game edukasi tapi seperti Mario gitu ya Pak ya? Iya. Super Mario. Ya, kalau misalkan ada musuhnya terus kesenggol terus ada gitulah pokoknya, Pak. Ya, baik. Mungkin yang hampir sama dengan itu yang template case yang tadi yang saya coba share link yang awal tadi, Pak. Sudah coba nggak tadi di awal, Pak? Yang awal ya? Iya, yang game Tata Surya itu, Pak. Nah itu kan yang Tata Surya. Itu kan jenisnya labirin itu, Pak. Yang labirin itu, Pak. Itu kan kalau kena musuh itu kan nyawanya berkurang, Pak. Itu kan kita bisa bisa memberikan nyawa sampai 10 maksimal, 10 kali. Pak, itu ada dua lagi, Pak. Ya, siap. Ya, 2 lagi. Untuk konversi ke skor penilaian ini bagaimana, Pak ya, yang di word wall? Iya, betul. Sama satu lagi, kalau misalkan word wall ini kan kita sudah membuat game, Pak ya. Apakah ini bisa diintegrasikan ke LMS, Pak? Misalkan di Google Classroom ataupun Edmodo. Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, Bu Eva ya, dijawab ya, Bu Eva. Saya langsung bisa dijawab ya. Tadi mengenai apa tadi pertanyaan keduanya? Jadi mengenai yang ketiga ya, yang ketiga dulu. Pertanyaan ketiga kan apakah bisa diintegrasikan dengan LMS? Yang Google Classroom bisa, Pak. Jadi di sini kita bisa share di sini, set achievement, kemudian kita atur di sini, kemudian kita start. Nah, ini bisa kita share di Google Classroom kita. Kalau Google Classroom ini bisa kita share ke Google Classroom kita. Jadi seperti itu. Kalau Edmodo mungkin linknya aja. Pelan-pelan, Pak. Ya, bagaimana? Pelan-pelan. Oh, ya siap. Saya ulangi, Pak ya. Jadi misalnya gamenya sudah atau kuisnya sudah kita buat.
sudah kita atur di sini, kemudian langkah selanjutnya kan kita pilih menu share, Bapak. Ya, kita menu. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mempublikkan, berarti kita pilih yang ini. Kemudian kalau hanya untuk student kita, untuk siswa kita, berarti kita pilih yang My Student, kemudian kita pilih Set Assessment. Ini. Nah, kemudian setelah kita pilih Set Assessment-nya, kemudian kita dibawa ke menu setup-nya. Ini nanti yang akan judulnya yang akan keluar di menu result, My Result kita. Nah, di kolom atau di menu hasil kita. Misalnya seperti ini. Pecahan kelas 4A misalnya. Dan sebagainya tadi sudah. Ini bisa kita atur, kemudian kita pilih start. Seperti ini. Nah, ini untuk share linknya itu ada beberapa cara, bisa langsung copy di sini Pak, di sini copy, kemudian kita bisa kirim pastekan ke WA grup anak-anak, atau melalui Telegram dan lain-lain, atau bisa ke sosial media yang lainnya, ada Facebook, ada Twitter, ada ini LMS yang Google Classroom Pak, ada email, terus ada kita bisa embed ke blog atau website. Kalau kita punya website sekolah, bisa kita embedkan ke website sekolah. Kemudian kalau kita punya blog, berarti kita bisa embedkan ke blog kita. Tinggal copy di sini, kemudian kita embedkan di sini. Mungkin Pak, untuk yang ke ini. Terus yang pertanyaan kedua apa tadi Pak ya? Kalau kedua tadi tentang penskoran kalau nggak salah ya Pak. Seperti pertanyaannya penskoran. My result-nya itu. Ya, My Result ya. Saya coba klik di My Result-nya ya. My Result. Pelan-pelan Pak ya. Siap-siap Pak. Sekalian disimak ya Bu Ana Solihah. Ini jawaban dari pertanyaannya tentang bagaimana melihat hasil pengajaran dari siswa. Nah ini kan kebetulan punya saya ini. Saya coba contohkan di kelas 7D. Nah ini misalnya ini. Jadi ketika kita klik menu My Result, ini hasil anak-anak yang sudah pernah dimainkan anak-anak semuanya akan muncul di sini Pak. Seperti ini. Misalnya saya ambil contoh yang ini. Di kelas 7D kemarin saya mencoba membuat game pemisahan campuran dengan template Miskis yang tadi labirin tadi itu. Maka akan tampil hasilnya seperti ini. Ada 31 siswa yang sudah mengerjakan, kemudian rata-ratanya seperti ini, top skornya yang menjawab 5 ada 26 siswa, kemudian yang tercepat 18 detik atas nama Lutfi Agung Ramadhani, seperti ini adalah ringkasannya, sumarinya, kemudian leaderboardnya seperti ini Pak. Nah, nanti akan tampil di sini, memang skornya ini berupa benarnya Pak, tidak angka ininya, jadi kita harus mengalihkan. Iya betul Pak. Mungkin yang membedakan dengan kuisis ini Pak di sini Pak. Jadi kalau di kuisis itu kan langsung ketemu skornya Pak, nilainya Pak ya, 80%, 100% gitu Pak. Nah seperti itu. Jadi ini yang terbaca adalah betulnya. Kalau soalnya ada 5 berarti di sini betul 5 dari 5 gitu nanti. Seperti itu. Kalau soalnya 20 berarti nanti betul 20 dari 20 seperti itu. Mungkin atau ada yang Bapak Ibu guru yang lainnya yang sudah pernah mencoba mungkin bisa langsung ketemu dengan nilainya, bukan skor betulnya, mungkin bisa juga di-share di sini Bapak Ibu. Jadi sementara yang saya cobakan ke siswa itu masih berupa ini Pak, skor Pak, betulnya Pak, seperti ini. Ini ada seperti ini. Oh iya. Ya, ya mungkin. Oh, Pak. Seperti itu. Ya. Jadi
Jadi dikuisi detail per A, per soal berapa yang benar kayak gitu ya Pak Eko ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Lukman, sampun ya Pak? Iya, sebenarnya ada lagi Bu, nanti aja Bu, kapan-kapan Bu. Oke. Ini ada pertanyaan dari, ya Pak Lukman, ada pertanyaan dari Bu Putu Tirta, soal waktunya kita sudah lewat 2 menit ini. Apakah Wordwall ini ketika di-share kepada siswa termasuk direkomendasikan untuk bisa digunakan menggunakan kuota gratis dari Kemdikbud Pak Eko? Nah, ini dari 18 itu loh, 18 apa ya, web edukasi yang di ini kan oleh Kemdikbud dengan kuota internet. Kebetulan saya tidak terlalu ini ya, maksudnya belum mencoba melihat ke 18 itu apakah termasuk 18 aplikasi itu atau tidak itu. Sepertinya tidak ya Bu Eva ya. Sepertinya kalau saya membaca itu tidak ada kayak. Iya, sepertinya. Betul. Sepertinya memang tidak ada ini Bu Eva. Walaupun nanti diarahkan ke Google Classroom, tetap dia kan akan masuk ke linknya ini ya, Wordwall ya. Iya betul. Jadi kemungkinan tidak gitu ya Bu Putu ya. Iya. Sepertinya kemungkinan tidak. Mungkin ini ternyata bisa dilihat dari Excel-nya Bu Eva. Sebentar Bu Eva. Apakah coba Pak. Di Excel ini apakah muncul tetap skor atau Mas bisa berupa nilai? Masih sambil nunggu Excel-nya terbuka ya Pak Eko. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Aini. Apakah Wordwall ini termasuk dibuat gamenya nyimpannya juga harus online? Apakah bisa disimpan secara offline Pak? Jadi kan kalau Pak Eko tadi kan di awal menyebutkan bahwa Wordwall ini kan bisa untuk memfasilitasi anak-anak secara daring maupun secara luring kayak itu Pak. Nah, mungkin dijelaskan lebih ulang lagi Pak. Iya betul. Tabelnya itu. Ya betul. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu siapa tadi? Ibu Aini. Dari Ibu Ani ya. Ya, terima kasih Bu Ani. Yang dimaksud secara offline di sini ini adalah setelah kita buat secara online, kuis atau gamenya itu bisa kita cetak ya, atau kita bisa print. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksudnya adalah yang versi printable-nya. Itu yang dimaksud offline-nya. Maksudnya dikerjakan siswa yang secara offline. Jadi, nah ini Excel-nya sudah terbuka. Analisisnya. Ya, memang tidak seperti di ini ya. Cuma hanya ini ya, kayaknya. Cuma hanya centang-centang aja nih kayaknya. Itu mungkin soal 1, soal 2 kayak gitu loh Pak. Oh bukan ya. Ini kan question shot. Nah itu. Ini. Nah itu ada itu anaknya di soal mana dia salah ada loh. Iya betul. Cuma skornya kok nggak ada Bu. Skornya ya tinggal menghitung yang centang. Iya centangnya gitu ya. Dianukan ya, dikalikan gitu ya. Itu ya Bu Retna ternyata bisa di download Excel-nya ya. Ternyata di menu ini, di menu more ini Bapak Ibu. Jadi di My Result, kemudian ke menu more, kemudian export to file ini. Export to file. Nah, kita pilih jenis CSV atau Excel-nya. Ekspornya. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin terakhir Pak Eko ini. Yang Bu. Printable tadi ya? Printable, baik. Saya coba yang tadi itu. Berarti my activity ya. Ya. Jadi ini template untuk yang printable pun ini juga terbatas seperti ini. Jadi
ada suite template ini yang interaktif, ini yang bisa dimainkan secara online, yang ini yang printable. Jadi jenis template yang printable pun juga terbatas, yang untuk yang akun basic ya, yang akun basic. Jadi misalnya yang ini, yang kuis, kita pilih. Tadi memang kan awalnya kan saya buat kuis ya Bapak Ibu ini ya. Kan saya kan contohkan tadi yang pada saat create activity kan jenis template-nya yang kuis. Kemudian saya coba yang ini yang lain ya, yang pecahan tadi ternyata ini. Bukan yang tadi saya buat yang sistem pernafasan ternyata ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ternyata. Yang printable. Jadi saya ulangi. Template-nya kan balon pop ya Bapak Ibu ya. Yang kereta tadi itu, yang pecahan itu, game pecahan ini. Nah, kemudian kalau ingin kita cetak versi printable-nya, itu kita bisa pilih menu di bawah ini. Di bawahnya interaktif ini ada menu printable. Misalnya kita pilih yang jenis quiz, maka tampilannya seperti ini nanti. Ada soalnya setengah, kemudian nanti dicentang ya, siswa menyentang A, B, C, D-nya. Seperti itu. Kemudian bisa kita print langsung atau download, menunya ada di atas ini Bapak Ibu. Download, kita klik, kemudian otomatis terdownload PDF-nya di sini. Terdownload PDF-nya. Di sini Bapak Ibu. Yep. Kemudian nanti ini yang bisa kita print, ini bisa kita bagikan untuk yang mungkin yang siswa kita yang dari yang luring ya, yang tidak daring ya. Nah, seperti itu. Memang tidak semua template seperti tadi yang game Miss tadi itu, labirin itu tidak ada dalam printable, dalam bentuk printable-nya. Kalau menjodohkan ada, yang menarik-narik garis itu ada. Tergantung ini. Template awal yang kita buat ini juga bisa mempengaruhi printable-nya. Oke, itu ya Pak Eko ya. Jadi Bu Aini untuk membuat soal serta mengerjakan gamenya itu kita memang secara online. Tapi ada pilihan opsi ketika dia dikerjakan secara offline itu dengan cara mendownload dengan printable-nya tadi, seperti itu ya yang dimaksudkan oleh Pak Eko. Mungkin waktu kita sudah lebih dari 10 menit Pak Eko. Ada yang mau disampaikan untuk mengakhiri kegiatan kita mungkin? Cek. Mana Pak Ali? Ya, ini minta tolong Pak Eko nanti untuk materinya bisa di-sharing ya. Itu banyak permintaan dari. Oh, itu tadi untuk hadiah teman-teman yang ikut nge-game katanya sih mau di-share gitu ya Pak Eko ya. Ya, ini siap. Ya, atau mungkin gimana Pak Eko? Oke, di-share di sini Pak ya? Di chat ya. Sambil nunggu Pak Eko mungkin saya mohon izin membacakan ini nggih. Kita karena Gelora Jatim mau ada acara workshop. Saya mohon izin waktu untuk sambil nunggu sampai nge-share. Siap Pak, siap. Siap ya. Ini screen-nya saya stop dulu atau gimana Pak? Oh, enggak usah. Saya baca aja nanti. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita Gelora Jatim akan mengadakan acara workshop bersertifikat 32 jam. Nah, ini dengan judul meningkatkan kompetensi guru dalam menerapkan Merdeka Belajar. Oke. Nah, di sini kita akan juga membuat media pembelajaran interaktif berupa articulate storyline yang akan menjadi keynote speaker Bapak Dr. Haji Marzuki, MPD, Ketua Wilayah IGI Jawa Timur, dengan pemateri Bapak Sohif Prasetya. Nah, ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 November dan 4 November, juga tanggal 7 November dari jam 8 hingga selesai.
Nah, ini untuk pesertanya dibatasi hingga 200. Nah, untuk info lebih lanjut mungkin akan kami share di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ada di chat ini, Pak Ali sebagai hostnya. Apakah kita lanjutkan atau kita tutup terlebih dahulu mungkin? Mungkin karena waktu, mungkin nanti bisa dilanjut di grup WA mungkin Pak Eko ya. Di apa namanya pertanyaannya di WA, minta tolong pertanyaannya di list, di copy, terus mungkin nanti diinikan Pak Eko, nanti bisa disampaikan di grup WA untuk jawabannya. Oke. Oke, atau bisa di share mungkin nomor HP-nya Pak Eko lagi ya. Mungkin bisa langsung nanya sama narasumber untuk Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru hebat di sini. Oke, begitu Bu Eva. Oke, mohon maaf teman-teman yang mungkin pertanyaannya hari ini belum terjawab seperti itu yang disampaikan oleh Pak Ali. Insya Allah nanti di akhir acara akan saya share nomor WA dari Pak Eko untuk pertanyaan nanti akan saya kirim ke Pak Eko. Insya Allah seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita malam hari ini, saya persilahkan Pak Eko untuk menyampaikan sesuatu mungkin ya untuk teman-teman semua yang ada di room yang masih setia di sini. Monggo Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang luar biasa yang masih tetap semangat sampai malam ini, saya ucapkan tentunya banyak-banyak terima kasih dan atas antusiasnya yang luar biasa, masih bisa on sampai malam ini 2 jam lebih ini kita melakukan Vicon. Kemudian tentunya apa yang saya sampaikan tadi banyak kekurangan, saya jadi mohon maaf tentunya banyak kekurangan tentunya yang di sana sini karena memang ini juga masih belajar juga. Tahap belajar, jadi intinya kita sharing bersama di sini Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk panitia Gelora Jatim dalam hal ini Bapak Ketua, kemudian para panelis, moderator, kemudian juga sudah luar biasa mengadakan kegiatan yang insya Allah ini ya rutin ya, insya Allah Gelora Jatim ini di event bebek tentunya mudah-mudahan bisa selalu bermanfaat untuk kita semua, tentunya para pendidik untuk selalu mengembangkan kompetensi apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, tentunya banyak kekurangan di sana sini, entah itu salah-salah ucap atau bagaimana, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bapak Ibu. Mungkin itu mudah-mudahan yang sedikit dari saya ini, walaupun sebenarnya ini materinya bukan materi baru sebenarnya, materi lama. Tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang paham tentunya di sini. Jadi saya mohon maaf jika banyak kekurangan di sana sini. Mungkin itu Bu Eva, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko. Ini ditunggu masihan untuk share materinya ya. Nah ini materinya ini sebentar. Teman semua. Saya kirim ke Bu Eva ya ini. Nanti Bu Eva yang share ya. Bentar lagi ya. Boleh. Atau Pak Ali juga nggak apa-apa. Pak Ali. Atau gini aja Pak. Kirim ke saya nggak apa-apa. Oke teman-teman ya. Sambil menunggu Pak Eko mengirimkan hadiah untuk kita semua pada malam hari ini berupa PowerPoint untuk tutorial materi kita hari ini. Kita akan mengulas secara ringkas atau ringkasannya. Jadi untuk
membuat sebuah game interaktif Word World ini, kita memerlukan mendaftar terlebih dahulu dengan sign up dulu di wordworld.net seperti itu ya. Kita membuat akun dulu, terus kemudian kita bisa meng-create activity ya. Meng-create activity bisa dengan banyak cara tadi, salah satunya dengan mencari game-game atau kuis yang sudah pernah dibuat, terus kemudian kita edit template-nya, kita searching gitu, atau kita membuat dari awal dengan memilih template dari 18 game yang tersedia seperti itu. Terus kemudian kita bisa membuat banyak soal, bisa sampai 100 kalau nggak salah tadi ya dikatakan Pak Eko. Kemudian teman-teman juga bisa mencetak atau printable dari soal-soal yang telah kita buat, dan tentunya ketika kita sudah membuat game tersebut bisa langsung di-playkan ke peserta didik kita, dan kita bisa juga mendownload hasil activity quiz yang dikerjakan oleh peserta didik kita. Insya Allah teman-teman untuk materi World ini sangat bagus ya, sangat interaktif gitu, bukan hanya sekedar pilih A, B, C saja, tapi bisa ada yang dicontohkan Pak Eko tadi kayak maze, ada pecah balon dan sebagainya. Insya Allah terima kasih Pak Eko atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia di room ini sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah gitu, yang bermanfaat untuk kita semua dan anak didik kita. Terima kasih untuk Pak Ali dan semua teman-teman panitia di Gelora Jatim. Sangat ditunggu untuk kegiatan workshopnya, tentunya seperti itu. Terakhir dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya pada malam hari ini. Jika ada teman-teman yang pertanyaannya belum terfasilitasi atau belum terjawab, insya Allah semoga nanti bisa di-share pertanyaannya itu di grupnya Gelora Jatim dari 1 sampai ke 6 tadi ya, seperti itu. Mungkin kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.